semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yebima Stefani Tarigan dengan NIM 114220052 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 asal Medan, Sumatera Utara. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara ke-6 tracking dana Avenza, di mana kita akan mengolah datanya, di mana teman-teman bisa membuka aplikasi Maps Search terlebih dahulu, terus teman-teman bisa klik file, baru kita masukkan datanya. Pertama kita masukkan track dulu, baru teman-teman bisa klik open, habis itu kita save, di mana teman-teman bisa pilih di bagian mana teman-teman mau menyimpan datanya. Setelah itu teman-teman bisa ganti namanya menjadi jejak. Kemudian teman-teman bisa pilih yang type-nya menjadi DXF. Baru teman-teman bisa klik save. Baru pastikan koordinatnya UTM, baru kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke file, klik open, baru kita pilih yang bagian titik, baru kita klik open. Setelah itu teman-teman kita blok semua titiknya. Baru kita klik file, baru kita pilih save. Selanjutnya kita pilih di bagian mana kita mau menyimpan datanya. Baru kita ganti namanya menjadi titik. Terus teman-teman bisa ganti type-nya menjadi XF, baru klik save. Baru pastikan koordinat UTM, baru kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi ArchMap. Nah, setelah selesai teman-teman yang tadi, kita bisa close, baru kita masuk ke aplikasi ArchMap, di mana teman-teman bisa klik kanan pada layers, kita atur koordinatnya terlebih dahulu. Baru kita klik apply, baru kita klik OK. Langkah berikutnya kita akan memasukkan data yang udah kita ubah tadi. Baru teman-teman bisa klik add, kita tunggu, baru kita klik OK aja. Nah, setelah ini teman-teman bisa masuk ke bagian jejak. Teman-teman bisa uncheck semua kecuali yang bagian jejak polyline. Teman-teman bisa klik kanan baru open attribute table. Baru teman-teman yang bagian ref name ini ada yang tulisannya lain, yaitu track, sama yang paling bawah itu kosong. Itu kita klik. Habis itu yang bawahnya juga kita klik. Maaf. Bagian yang ini. Ini. Nah, untuk memastikan duanya sudah, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, itu udah dua-duanya ya, teman-teman. Terus kita klik kanan, kita klik data, baru kita export data. Kita ganti yang bagian ini, pilih tempat di mana teman-teman mau simpan. Baru kita ganti namanya menjadi jejak. Setelah itu teman-teman yang bagian ini, kita ganti yang bagian shapefile. Habis itu teman-teman bisa klik save. Baru kita klik OK. Kita klik yes, kita tunggu, dah. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita klik pada bagian poin, klik kanan, baru klik data, kita langsung export data aja di bagian titiknya. Pilih di mana teman-teman mau nyimpannya, terus kita bikin namanya itu titik. Baru teman-teman bisa klik save, baru kita klik OK, kita tunggu. Oke, jadi titik sama jejaknya itu udah ada ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya, kita klik kanan pada bagian titik, baru kita pilih open attribute table. Nah, yang bagian ini kan ada yang tulisan bagian ref name-nya, ada yang kosong, ada yang waypoint kan. Nah, langkah berikutnya teman-teman bisa pilih yang bagian ini. Kita pilih select by attribute table, baru teman-teman bisa pilih yang bagian way ref name, baru sama dengan, terus kita klik yang ini, kita pilih yang waypoint. Baru kita klik apply. Nah, itu udah ke-select semua ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya, kita bisa klik bagian yang ini. Kita mau ganti yang waypoint ini menjadi angka, di mana teman-teman bisa klik kanan pada titik. Setelah itu kita pilih edit feature, baru start editing. Kita klik continue, baru kita pilih daerah yang mau kita edit. Setelah kita mengubah semua angkanya, kita klik yang bagian editor. Baru kita bikin stop editing. Baru kita klik yes. Nah, habis itu kita silang aja. Habis itu kita klik kanan, baru kita pilih data. Kita ekspor data, kita pilih file di mana tempat kita mau nyimpan, terus kita ganti namanya menjadi titik satu. Titik huruf gede aja deh. Baru kita klik save, baru kita klik OK. Baru kita klik yes. Langkah berikutnya, kita checklist bagian jejak dan juga titik, ini kita uncheck aja. Langkah berikutnya, kita akan merapikan garis ini, di mana teman-teman bisa klik kanan pada jejak. Baru kita pilih yang bagian edit feature, baru start editing. Baru kita continue.
Habis teman-teman bisa klik 2 kali pada garisnya, baru kita bisa zoom. Nah, teman-teman bisa menggeser ininya ke sini. Terus teman-teman bisa klik yang bagian delete vertex. Terus teman-teman bisa memilih daerah yang mana yang teman-teman mau hapus. Bisa kita blok aja di gini. Terus teman-teman bisa pilih yang bagian finish sketch. Nah, itu kan lebih rapi kan teman-teman. Nah, ini kan udah lebih rapi. Nah, ini tuh bakal kita lakukan terus sampai garis yang menghubungkan semua titiknya itu menjadi lebih rapi. Nah, jadi garis itu udah rapi, teman-teman bisa klik bagian editor, baru kita stop editing, baru kita klik yes. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita bisa pilih yang bagian jejak ini, baru kita pilih yang bagian dashed, baru teman-teman bisa ganti warnanya sesuai dengan teman-teman inginkan, dengan ketebalan yang teman-teman inginkan, baru kita klik OK. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk mengedit ke bagian titik. Mengklik kanan pada titik, baru pilih properties. Selanjutnya pilih yang bagian simbologi. Terus teman-teman bisa pilih yang bagian kategoris, baru teman-teman bisa pilih yang bagian ini. Kita klik 2 kali, baru kita klik yang ini, terus teman-teman bisa edit simbol. Baru yang ini bisa kita tambahin 2 layers lagi. Yang bagian ini kita naikin ke atas. Nah, terus teman-teman bisa ubah ukurannya. Terus teman-teman bisa atur warnanya sesuai yang teman-teman mau. Saya mau bikin warna hijau. Terus yang bagian layers kedua, teman-teman bisa pilih, oh yang type-nya teman-teman pilih yang karakter marker simbol. Baru teman-teman bisa pilih yang bagian kosong ini. Baru yang ini kita naikkan ke atas. Ukurannya kita samakan dengan yang bulatan yang ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita pilih yang bagian ketiga, layer ketiga, teman-teman bisa pilih yang bagian fontnya itu S3 IGL font 23, baru pilih yang bagian garis lurus ke atas, baru teman-teman kita sesuaikan lagi fontnya sesuai yang teman-teman mau. Habis itu teman-teman, kita bakal sesuaikan tingginya supaya kayak bentukannya seperti lollipop. Jadi teman-teman bisa naikkan yang bagian offside ini, teman-teman sesuaikan aja. Nah, untuk yang ini juga sama. Oke, habis itu teman-teman bisa zoom in atau zoom out. Nah, ini kan kelewatannya, teman-teman bisa turunin ke bawah. Sesuaikan, baru yang atasnya juga kita turunin ke bawah, kita sesuaikan. Nah, habis itu teman-teman bisa klik OK, baru teman-teman bisa klik OK lagi, baru teman-teman bisa klik Add Value. Yang ininya kita ganti yang bagian ref name, baru Add Value. Nah, teman-teman bisa ubah warnanya sesuai yang teman-teman mau, karena saya mau warna hijau, kita klik OK. Nah, setelah semuanya warna hijau teman-teman, teman-teman bisa pilih yang bagian labels, baru kita klik yang label feature in this layer, baru yang bagian ini kita pilih ref name, baru teman-teman bisa pilih yang bagian ini, kita klik ya, kita tulis Times New Roman, fontnya, ukurannya saya bikin 8 aja. Habis itu kita pilih yang bagian page properties, baru pilih yang change-nya itu yang prefer top center and allow, baru kita klik OK, baru kita klik OK lagi. Habis itu kita klik apply, baru teman-teman bisa klik OK. Nah, ini kan angkanya ada terlalu ke atas kan. Ini kalau kita zoom, ini angkanya terlalu ke atas. Terus teman-teman bisa klik lagi kanan pada titik, baru kita klik properties. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang bagian simbol ini, teman-teman pilih edit simbol, baru yang ini teman-teman bisa turunin yang sesuai menurut teman-teman. Nah, baru kita klik OK, kita klik OK lagi, kita pilih apply, baru kita klik OK. Nah, ini tuh kalau terlalu turun teman-teman sesuaikan supaya lebih bagus. Nah, ini udah rapi ya teman-teman untuk angka dan bentukan lollipopnya sesuai dengan titik yang udah ditentuin. Nah, teman-teman bisa klik kanan pada layers, kita add data, kita akan memasukkan peta citra UPN, di mana teman-teman bisa pilih di mana teman-teman menyimpan filenya. Habis itu teman-teman bisa klik add, baru klik OK. Nah, jadi ini adalah uh, track kita dalam mengelilingi UPN. Sekian video dari saya, jangan lupa kita save. Pilih di tempat teman-teman mau nge-save, di mana. Kita buat namanya acara 6. Baru kita klik save. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.